Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya AMJ Al-Mahali yang akan menemani kalian di podcast Pandemi Obrolan Santai yang dipersembahkan oleh Stit Raden Wijaya, Jalan Pekayon 1 nomor 99A. Kali ini kita akan mengobrol santai mengenai toleransi yang lagi viral. Sahabat, akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan dan viral di media sosial. Salah satunya adalah video Gus Miftah yang berceramah di gereja. Dari video tersebut beragam komentar yang disampaikan. Salah satunya dari penceramah Ustadz Abdul Somad yang memberikan fatwa haram Muslim masuk gereja. Sedangkan dari Buya Yahya maupun Habib Jindan memperbolehkan masuk gereja tetapi dengan syarat tidak turut peribadatan. Untuk obrolan kali ini kita ditemani oleh koordinator Gus Durian Mojokerto yang lahir di Mojokerto tanggal 12 Desember 1988. Nah, ini beliau lulusan Stit Raden Wijaya Mojokerto Jalan Pekayon. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah yang mempunyai nama Imam Malik atau biasanya dipanggil Cak Imam. Oke, baik. Assalamualaikum Cak Imam, pripun kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Nggih. Cak, kesibukan sehari-hari yang dijalani selama ini khususnya mungkin dalam bulan puasa niki nopo? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya sudah diperkenankan untuk hadir menemani teman-teman dari UKM Stit Raden Wijaya yang tak lain adalah kampus dulu pernah saya mengenyam pendidikan selama 4 tahun. Ya, untuk aktivitas saya di bulan puasa ini ya seperti biasanya kita juga menjalani puasa seperti yang umumnya Muslim lakukan, kita sahur, berbuka juga seperti itu. Dan kalau aktivitas saya sehari-hari ya mungkin selain dengan pekerjaan saya yang di wirausaha, ini juga ada di Gus Durian. Gus Durian. Iya. Oke, Gus Durian. Wirausahanya nopo, Cak? Ya, alhamdulillah kebetulan saya di sini jualan batik. Oh, batik. Iya, batik. Oke. Batiknya maksudnya produksi sendiri? Kalau produksinya bukan, ini produksi dari teman-teman Pekalongan, ada yang dari Solo. Itu ya, saya cuman di marketnya, penjualannya ya. Penjualannya distributor ya. Itu sudah berapa lama jenengan? Saya menggeluti dunia perdagangan terkait batik ini awalnya ya sejak saya di kampus itu saya jualan sudah. Saya ngampus itu sudah jualan. Jadi tas ransel saya itu penuh dengan batik ya. Jilbab ada. Wah, ini bros, mau tanya bros yang pengrajinnya di mana saya juga tahu. Iya, jadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya waktu di kuliah di Stit, selain ikut organisasi, saya harus memenuhi hak atau kewajiban saya selaku mahasiswa ya bayar kan pakai uang. Nah, uang ini nggak bisa saya dapat dari pabrik karena saya sendiri belum bekerja waktu itu ya. Jadi mau tidak mau saya harus dagang. Gitu. Sangat luar biasa. Ini perlu istilahnya mahasiswa ini contoh, gitu. Artinya Cak Imam ini di samping kuliah. Nah, di samping kuliah itu juga sudah membangun
entrepreneur, Iya. jiwa wirausaha. Ini sangat-sangat bagus sekali. Bisa dicontoh ya untuk teman-teman khususnya mahasiswa STIP Pekayon. Oke, tadi sudah kesibukannya berwirausaha. Ini jenengan juga menjadi koordinator Gus Durian. Nah, Iya. sejak kapan jenengan menjabat tersebut? Kira-kira apa sih program-program dari jenengan dari Gus Durian ini, ya setidaknya bisa memberikan warna, bisa memberikan sumbangsih seperti itu kepada masyarakat. Kalau saya di Gus Durian sejak tahun 2011. Masuknya sih 2010 kita deklarasi sama Putri Gus Dur yang nomor 1 itu Mbak Lisa di Mahaviara, udah tidur itu. Di sana kita dengan pemuda dan penggerak se-Jawa Timur kita deklarasikan Gus Durian Mojokerto Raya, nggak ada kota, nggak ada kabupaten, jadi Gus Durian Mojokerto Raya. Jadi dan 2011 saya masuk dan ditunjuk oleh teman-teman untuk menjadi koordinator hingga saat ini. Jadi aktif program kerja Gus Durian ini selain ngomong toleransi, kita juga melakukan pendekatan kemanusiaan, menolong orang yang kurang mampu, seperti yang baru-baru ini kita lakukan di tengah COVID, banyak orang mata pencariannya terputus karena lockdown, seperti sekolah tidak aktif. Di situ ada orang penjual kantin. Nah itu kalau sekolahnya libur gimana dia? Padahal satu-satunya sumber di sana. Nah di situ kita cover bersama namanya Gus Durian Peduli. Nah, itu kita melakukan pendataan sampai 200 orang, 200 kakak dari mulai ujung Trawas sampai ujungnya Ndawat Belanda. Iya. Kota itu semua kecamatan kita cover yang mungkin tidak banyak karena kita juga mengantisipasi kalau dari pemerintah sudah dapat kita hindari mereka dan tidak menutup kemungkinan pemerintah tidak mengasih kakak yang 11 ini padahal dia wajib atau berhak menerima bantuan itu, tapi karena aturan dia tidak dapat, itu kita cover. Ya. Itu yang waktu COVID dan kita juga buka posko waktu itu. Dan kita melakukan penyemprotan, memberikan bilik disinfektan yang di masjid ada, di gereja, di rumah sakit Reksowaloyo, Gatul. Kalau masjid di Darussalam sama Masjid Moro daerah Maksengkoro kalau nggak salah itu kita kasih dengan cuma-cuma, tidak usah mengembalikan, kita kasih isi ulangnya juga. Ya bersama donatur sih, kita nggak bisa sendirian, kita kolaborasi. Kita juga dipercaya sama Narasi TV, kita bisa.com untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu. Selain kita menggalang donasi dari lokal. Nah, inilah pendekatan kemanusiaan yang dimana sasaran kita pun bermacam-macam, tidak hanya Muslim saja atau Kristen saja atau Konghucu, enggak. Jadi semua di mana mereka yang berhak mendapatkan bantuan ini kita kasih. Nah, disitulah pendekatan-pendekatan untuk bagaimana kita menjadi orang Indonesia secara utuh. Seperti itu. Terakhir kemarin adik-adik daring membutuhkan HP. Nah, HP ini kalau menunggu bantuan pemerintah ini adik-adik nggak bisa sekolah. Kan karena bantuan dengan aturan sedemikian rupa, HP sedangkan ini dibutuhkan untuk daring pelajaran dari guru atau sekolah tersebut harus diterima segera lah. Di sini kita juga memberikan HP entah itu bekas. Ya kemarin kebetulan aja dikasih melalui Gus Duri itu baru yang di daerah Gondang, kecamatan Gondang salah satu desa di sana. Kita kasih ibunya lah. Ini yang tragis ini ibunya sudah tidak bisa mendengar ya. Otomatis diajak bicara agak susah. Anaknya ini karena seringnya dibully sama teman-temannya, anaknya orang janda, tidak punya apa-apa, terus tidak dengar istilah kasarnya gitu. Oh anaknya mau budak gitu. Nah, dia mengalami temperamen, akhirnya sedikit-sedikit dia marah, dikit-dikit marah ke ibunya minta uang beli HP, sedangkan ibunya pekerjaannya kalau istilah orang desa ngasah. Pungli. Nah, di mana ada Pak Tani atau pemilik sawah ini panen, dia ngikut. Setelah dipanen hasilnya ini yang terus mereka jual. Lah ini kan mau sampai kapan? HP paling enggak
yang HP pintar itu kan paling nggak 1 juta sekian kayak gitu kan. Nah ini alhamdulillah kita sama teman-teman pengusahakan ke Gus Durian, ini saya agak tersentuh. Kita mintakan HP dan alhamdulillah saya telepon cukup tempo 5 menit dijawab sama eh, apa asistennya Mbak Alisa yang bekerja. Oke Mas, kirim alamat sampean, besok tak kirim HP-nya. Ya alhamdulillah 2 hari kemudian datang HP-nya, lusa saya kasih. Kebetulan juga ada orang baik nambahin ada semacam tempat tidur untuk beliau tidur, karena tidurnya beralaskan galar dari bambu itu, terus ada kasur, dan yang menyekat ini kambingnya tempat makan, di sini kamarnya kamar tidur. Ini kepala kambing sama kepala manusia ini disekat hanya gede. Ini kan miris sekali gitu loh. Maksud saya, ya kebetulan juga mereka banyak yang nggak memperhatikan gitu loh. Dan alhamdulillah kita dengan spirit Gus Dur, pendekatan kemanusiaan itu kita carikan. Ya mungkin itu secara perjalanan kita, dan itu kita melakukannya dengan teman-teman gereja juga, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan, Hindu, Buddha gitu. Ya seperti itu mungkin sepenggal aktivitas kemarin gitu ya. Ya Allah, merinding ya dengernya ya gitu, artinya sangat mulia sekali gitu loh programnya Gus Durian ini loh. Alhamdulillah tentunya kampus TIP Raden Wijaya sangat apa ya, sangat bangga lah, mempunyai alumni yang apa istilahnya, memperhatikan kepada masyarakat khususnya yang kurang mampu seperti itu. Itu berkaitan dengan kegiatan dari apa namanya, Imam gitu. Ya. Oke, baik. Mungkin sekarang kita masuk ke kontennya gitu. Siap. Mengenai yang lagi viral baru-baru ini tentang ustadz yang berceramah di gereja, dan timbul banyak sekali komentar, baik itu dari sesama penceramah ataupun dari masyarakat luas, dan itu komentarnya sangat beragam, ada yang pro ya, ada yang apa istilah setuju, dan ada yang tidak lah. Biasanya apa, ada yang pro dan ada yang kontra seperti itu. Oke, baik. Sebelum masuk ke konten intinya aja, kira-kira menurut jenengan gitu, bagaimana definisi toleransi itu sendiri ya, baik itu bersifat politik, agama, maupun secara universal gitu. Apa sih makna toleransi itu? Ya, toleransi ini kan menghargai perbedaan, mungkin agak ya, gitu. Menghargai perbedaan di antara sesama kita umat manusia ya. Entah itu pendapat, entah itu berkeyakinan, entah itu dalam konteks politik. Kalau politik itu mungkin ketika ada pil-pil gitu ya, ada pilkada. Nah ini kita mentoleransi pada persoalan itu. Mau Pak sampai pilih calon A, saya calon B, tapi kita tetap bersahabat, bersaudara gitu. Nah, atau kita ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Kristen. Nah, kita juga tetap bertoleransi. Sebatas mana? Nah, ini kita juga tidak mungkin ketika kita masuk ini saya tekankan pada persoalan, kalau kita pada momen Natal ini kan bagi mereka yang Kristen, ini kan perayaan hari raya kalau di kita. Nah, kita ya nggak mungkin ikut ibadah Natalnya, tapi merayakan Natalnya ini kan kalau kita diundang masa nggak datang. Selama kita ada kelonggaran waktu dan bisa. Nah, itu datang, dirayakan di gereja. Ketemu banyak orang, saudara-saudara yang mungkin kebetulan aja kita yang beragama Islam, dilahirkan dari orang Islam. Karena apa? Kalau kita memahami toleransi masuk gereja, sedangkan kita berselfie ria di belakangnya ada Buddha tidur tanpa, padahal ini sama-sama yang dipertuhankan oleh mereka. Kalau Buddha tidur ini teman-teman Buddha ya. Kalau di Kristen mungkin Salim, Yesus itu ya. Lah,
kita foto atau kita ngobrol di podiumnya gereja yang notabene belakangnya ada salib. Dengan kita berpose foto, di belakang adanya Buddha tidur, kita selfie lagi dengan sadar dan akal kita sehat. Lah ini bedanya di mana? Kan ini sama-sama. Artinya ini tempat ibadahnya orang Buddha, di sini tempatnya orang Kristen. Nah ini kan kita tidak mengikuti pola ibadah mereka, apalagi urusan akidahnya. Nah, ini yang kita sejauh ini kita lakukan, dan ini ya toleransi. Agar apa? Ketika kita tahu kalau ternyata di Kristen itu kalau ada hari rayanya itu namanya Natal, 24 malam ini ibadahnya. Kalau tanggal 25-nya itu perayaan. Dan mereka juga melakukan mudik, Mas. Seperti halnya kita ya, kalau tahun ini karena COVID kita dilarang ya sama pemerintah, kita nggak boleh mudik ya agar tidak ada dampak ya. Jadi kita ini kadangkala dalam melihat toleransi, melihat teman-teman Gus Durian mungkin yang dikatakan toleransinya kebablasan, toleransinya berlebihan sampai pada datang ke gereja ikut ibadah. Kata siapa? Coba ikut aja. Kita nggak ikut ibadah di sana. Bahkan mereka kalau ngundang itu setelah jam ibadah baru boleh datang. Iya. Ya kita tahu sendiri kalau kita sholat ya jangan diganggu. Wong HP aja nggak boleh bunyi ya kalau di masjid. Apalagi ada orang mengganggu gitu. Nah di gereja pun seperti itu. Waktu ibadah kita diundang di luar jam ibadah itu tadi. Jadi ibadahnya selesai, kita diundang, kita datang ikut merayakan, mengucapkan selamat. Apakah itu merubah iman atau akidah? Ya enggak. Yang ngundang ini manusia. Kita juga di sana bertemu dengan manusia. Seperti itulah. Seperti halnya yang dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia yang mungkin bukan saudaramu dalam iman, tapi saudaramu dalam kemanusiaan. Coba, sedalam itu para sahabat Nabi itu memberikan pesan kepada kita umat Islam. Jadi kalau ada kelompok lain mengatakan ini berlebihan, ya kamu yang kurang lebih ngajinya, saya bilang gitu. Coba ngajinya agak jauh, agak mendalam sedikit, mungkin dia akan mengatakan lain. Seperti itu. Oke. Terus selanjutnya yang pertanyaan yang kedua, tanggapan jenengan sendiri bagaimana jika ada ustadz yang berceramah di gereja? Ya enggak apa-apa. Enggak masalah. Oh, enggak masalah. Pesan kebaikan itu tidak mengenal di mana dia ngomong. Tapi kita harus tahu pada posisi kita, gitu loh maksud saya. Wong bukan ustadz kok ikutan ceramah. Jadi kalau saya diundang ke gereja saya enggak ceramah. Saya cuma ingin mengingatkan. Saya mengingatkan, ayo kita tetap saling gotong royong, saling membantu, saling memberikan support dan menguatkan sesama anak bangsa dalam mengimani agamanya masing-masing. Jadi yang Islam, ayo kita kawal keislaman kita agar lebih meningkatkan iman kita. Yang Kristen silahkan memperdalam agama Kristen kepada pendeta dan romonya. Seperti itu. Tapi ingat, di sini kita punya Pancasila, kita ada negara yang mengatur kerukunan antar umat beragama. Gitu. Oke, berarti kan tidak masalah, yang penting ceramahnya itu universal. Iya, sifatnya nasional lah kira-kira. Iya, nasional. Bukan masuk kepada konteks akidah. Iya, apalagi sampai mengkritisi. Oke. Selanjutnya, dari adanya kegiatan seperti itu, apakah ada motif yang ingin dituju kira-kira? Ketika ada ustadz yang ceramah di di gereja, yang kasusnya yang lagi viral Gus Miftah itu kan, gitu kan. Kira-kira ada motif nggak gitu lah istilahnya? Ya kalau saya membaca uploadan beliau di Instagram sama di beberapa media online beritanya itu kan bahasanya beliau di sana sebagai tamu istimewa dalam peresmian GBI waktu itu.
Itu salah satu gereja di mana itu juga ada potret, ada pimpinan gubernur, bahkan kalau nggak salah menandatangani prasasti peresmian mungkin ya. Pak Anies. Ya gubernur Pak Anies Baswedan itu datang. Kalau nggak salah Sekjen PBNU Pak Helmi Faisal juga ada kalau nggak salah. Nah itu kan Gus Miftah hanya menyampaikan semacam apa ya, pesan-pesan damai, pesan-pesan kebangsaan gitu kan. Nah ini saya kira tidak menjadi persoalan, dan kalaupun misinya Gus Miftah, saya yakin misinya beliau hanya untuk itu tadi apa yang dipesankan oleh Sayyidina Ali. Ya kamu bukan saudara saya dalam iman, tapi kamu itu saudara saya dalam kemanusiaan. Iya, seperti itu. Oke, intinya kan mungkin ya itu tadi untuk menjalin kerukunan. Iya, menjalin kerukunan ya, biar tidak salah persepsi atau salah paham di antara sesamanya ini. Oke, siap. Ya, jadi memang dari kegiatan itu ya itu tadi. Jadi yang dikritik itu kan apa ya? Yang dikritik banyak itu kan memang Gus Miftahnya gitu. Iya. Miftah, gitu. Padahal tadi di situ yang diundang juga ada banyak ya. Iya. Salahnya juga Bapak Gubernur Jakarta. Kan ngoten. Jadi apa ya? Ya itu tadi dari awal ada yang pro, ada yang kontra kan gitu loh. Jadi kita juga kenapa sih kok yang dikritik hanya ustadznya saja sih kan gitu kan? Kenapa kok enggak apa gubernur juga kenapa kok nggak dikritik juga gitu ya istilahnya? Menurut jenengan? Ya kalau itu ya saya kira kalau ada motif politik atau latar belakang politik karena tidak suka dan suka, ini saya kira semua orang akan tahu. Karena jejak digital dengan berbagai yang tersebar itu kita juga mengetahui mendukung ketika kelompok ini mendukung gubernur waktu pencalonan, ketika ini tidak mendukung, ketika yang didukung ini tidak jadi, akhirnya kemudian ini menimbulkan kebencian. Nah, ini yang justru saya ingin menekankan bahasanya. Ya kembali pada tema di awal tadi, toleransi. Nah kalau sudah berbeda pilihan dalam konteks politik, ya oke, kita beda pilihan. Itu ya sebatas perbedaan pilihan, jangan sampai ini kemudian menjadi ajang permusuhan atau menjadi benang merah untuk kita saling nyerang-menyerang. Nah kalau ini yang akan dicetuskan atau yang ingin ditampilkan, ya kita hidup di dunia ini mungkin nggak sedamai, nggak akan bisa damai. Karena apa? Sedikit-dikit nggak sepakat, pukul. Dikit-dikit nggak sepakat, bubarkan. Lah ini gimana? Ya kalau seperti ini jadinya ya kita nggak mungkin bisa nongkrong, bisa membuat pemerintah membuat kebijakan dengan menjalankan sesuai aturannya. Akhirnya tergesa-gesa sifatnya. Ya kalau untuk motifnya ya saya nggak akan mengkritisi itu karena sudah selesai dan gubernurnya sudah terpilih, wakilnya juga sudah ada. Ya kembali pada pimpinan umat atau jemaat masing-masing. Ayo kita mengedukasi bagi para tokoh khususnya yang memiliki pengikut-pengikut ini, ya cobalah berikan sesuatu yang menyejukkan, yang mencerahkan. Syukur-syukur ajaklah mereka, jangan hanya sampean yang ngomong tapi kemudian umatnya ini nggak terajak, nggak terdidik gitu loh. Jadi waktu ngomong di media ngomong tidak bersepakat, waktu di belakang nggak ada yang ribut bersepakat, ini kan munafik namanya. Ya saya kira kalau seperti ini jadinya ya nggak akan rukun kita terus-terusan gini sikut-sikutan aja. Ya perbedaan itu perlulah, tapi ya tidak semestinya hanya atau sampai menghasut atau sampai memukul apalagi ya gitu. Oke, terima kasih Cak. Cukup untuk pertanyaannya. Terakhir sebelum saya tutup, ada sedikit pesan dari Gus Durian untuk masyarakat luas. Bagaimana cara menyikapi perbedaan yang terjadi supaya tidak gampang mengomentari dari satu pandangan saja. Ya, terima kasih ya. Saya sedikit berbagi pengalaman ya.
kiranya untuk teman-teman warga Mojokerto khususnya ya, kalau bisa melihat sesuatu itu secara utuh. Secara utuh dalam artian gini, kalau berita itu di broadcast ke grup yang itu lihat dulu beritanya. Terus medianya dari mana, alamatnya itu disecek lah. Biar kita tidak menjadi orang yang konsumtif atas hoax. Itu satu. Yang kedua, para pendidik harus memiliki peran penting di sini. Dia memiliki peran selain dia mendidik keluarga dan anak-anaknya. Dia harus mendidik, punya tanggung jawab mendidik anak didik di luar kekeluargaan, karena mereka guru, karena ini ya adik-adik di setit khususnya ya, atau pendidikan agama yang lain, itu harus senantiasa memberikan pesan-pesan damai, sampaikan ajaran-ajaran agama ini dengan damai, seperti itu. Yang ketiga, bagi para tokoh, baik itu tokoh politik maupun tokoh agama, ya ayo kita bareng-bareng memberikan contoh secara perilaku, jangan hanya koar-koar, jangan hanya ngomong ke sana kemari, kritik sana kritik sini, tapi tidak ada gerakan yang real. Jadi katanya anak santri, ojo kakan kola sing akeh faala, itu kira-kira faala. Leres-leres. Oke. Masya Allah, sangat luar biasa obrolan kali ini mengenai perbedaan maupun toleransi. Oke, saya sebagai moderator ya mengucapkan terima kasih kepada Cak Imam Malik ya dari Gus Durian, koordinator Gus Durian, yang sudah bersedia menemani obrolan santai kita kali ini. Jangan lupa selalu dukung kita terus dengan cara like, comment, share, and subscribe ya channel YouTube kita Stid Raden Wijaya Mojokerto, dan juga follow akun IG kita di @stid_raden_wijaya, Stid Raja Present ya. Oke. Saya AMJ Al-Mahali mewakili seluruh tim. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.